Halo, apa kabar semua buat kamu semua yang hari ini sudah ada di depan kita menyaksikan kita semua di Selasa Berbagi. Luar biasa banget hari ini di tengah pandemi yang belum juga usai dan juga kita pastinya lagi mikirin hal-hal yang aduh apa yang kita bisa lakuin. Yuk, seperti biasa di Selasa Berbagi ini kita mau selalu ngingetin kamu semua, yuk mulai berbagi sama orang-orang yang di sekitar kamu. Jangan ini ya, jangan bosan, jangan juga ngerasa ya tiap hari kita selalu diingetin terus untuk selalu ngingetin untuk berbagi sama orang, berbagi hidup sama orang lain. Tapi justru gitu, seringkali kita diingatkan berulang kali karena kita cenderung juga lupa untuk mau berbagi buat orang lain, ya kan? Makanya kalau kita hadir di sini untuk ingetin kamu, yuk saatnya bergerak. Nggak cuma sekedar slogan, nggak cuma sekedar omongan, tapi juga saatnya kita bergerak sama-sama untuk peduli sama orang-orang sekitar kita. Dan pastinya, bisa berbagi ini juga teman-teman, kita selalu mau ingetin kamu juga untuk, yuk support juga apa yang dilakukan oleh Pijar TV. Karena sampai hari ini Pijar TV konsisten untuk selalu mau berbagi Injil, menyiarkan Injil sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Dan itu semua bisa terjadi karena dukungan kita semua. Oleh karena itu, teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan acara kita di Selasa Berbagi ini, saatnya kita sama-sama mengumpulkan donasi, berdonasi agar apa yang dilakukan oleh Pijar TV dapat kita support selalu agar tetap konsisten menjangkau hingga pelosok Indonesia menyiarkan Injil. BCA 5055182121 sama Yayasan Pelayanan di Indonesia dapat Anda gunakan untuk bisa menyalurkan dana Anda tentunya. Dan Anda bisa menyaksikan Pijar TV di Transvision di channel 778 dan juga lewat live streamingnya di www.pijar.tv. Nah, buat semua teman-teman semua, kita rindu banget nih selama acara ini kan kita selalu ada interaksi. Tapi kalau mungkin setelah acara selesai, mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan, bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, atau mungkin ada permohonan doa, komentar ataupun saran. Ada nomor WhatsApp yang bisa kamu catat dan kirim, yaitu di 0813-8700-7055, dan tim Resmo Pijar TV yang siap untuk melayani Anda semua. Dan, nah, ini dia yang pastinya asik ya. Kalau misalnya kamu saat ini juga suka mampir ke online shop, apalagi kalau di rumah kan suka banget tuh mampir ke Tokopedia ataupun Shopee gitu ya. Kamu bisa juga mampir ke online shopnya Pijar TV untuk mendapatkan merchandise-nya Pijar TV. Kamu bisa dapetin juga ada materi-materi khotbah dalam bentuk USB dari Nama Nursiana dan juga Pendeta Ezra Soro. Dan yang menarik nih teman-teman, di Selasa Berbagi yang hari ini adalah kita juga live di GoPlay, tidak hanya di Facebook Live. Alright, halo buat teman-teman yang di GoPlay, silakan memberikan komennya sekarang agar kita juga bisa tahu bahwa kamu juga sedang menyaksikan kami pada hari ini ya. Oke, so buat teman di Facebook Live ataupun yang juga menyaksikan juga di GoPlay ataupun juga nanti menyaksikan di YouTube. Selamat datang, selamat menyaksikan Selasa Berbagi. Dan saat ini untuk membahas topik kita hari ini saya nggak sendirian, seperti biasa ada Pastor Randy Chandra Dinata. Halo Ren, apa kabar Ren? Halo Bang Jo, kabar baik puji Tuhan. Wes, lancar Ren. Gimana Ren? PPKM di sana? Aman semua? Aman terkendali. Sehat semua. Lemes amat hari ini. Aman. Nah, ya, terlalu banyak ini ya, terlalu banyak hal kegiatan yang dilakukan kayaknya nih ya. Jadi sedang slow motion dulu. Pastor sejuta umat. Lalu juga ada Om Chris dari Bebet Everyday. Halo Mas Chris, apa kabar Mas Chris? Kabar biasa, tidak kurang, tidak lebih. Di dunia yang pontang-panting, tidak tentu rimbanya. Wah, gue kira mau ngomong dunia yang fana ini, enggak ya? Itu punya L. Biar kita jaga dia sampai dia kembali dari alamnya. Oke. Dan untuk yang hari ini kita kedatangan tamu jauh nih gitu ya. Orang Indonesia tapi tinggalnya jauh di Australia sana. Ada Ishak Poro. Halo Ishak, apa kabar Ishak? Halo Kak Jo, puji Tuhan baik. Kak Jo, apa kabar? Nah, kita mau tanya dulu deh sebelum kita mulai. Ishak nih sekarang lagi posisi melayani di mana? Boleh cerita dikit ya tentang pelayanan kamu saat ini, Ishak. Silakan Ishak. Yes, sekarang aku pelayanan di Australia, tepatnya di Melbourne, di bawah naungan Gereja Anglican of Australia, jadi Gereja Anglican di Australia, Keuskupan Melbourne. Jadi jadi saat ini melayani di salah satu gereja di
Melbourne sebagai associate minister atau wakil gembala, wakil pendeta yang in charge di sini. Tapi aku masih di dalam, kalau bahasanya Anglican masih dalam masa curacy. Curacy itu kayak masa belajar, jadi jadi masih assisting. Dan aku pun kalau mau ditanya jabatan gerejawi pendeta, reverend, tapi masih seorang deacon. Deacon dalam artian kalau di banyak gereja Pentakosta pendeta muda gitu. Aku bisa pimpin ibadah, bisa khotbah, dan juga bisa kayak mimpin beberapa kegiatan gereja, wedding, dan lain sebagainya. Tapi ada yang aku belum bisa lakukan, yaitu memimpin perjamuan. Itu cuma bisa dipimpin nantinya sama imam atau priest. Dan itu masih beberapa bulan lagi sebelum aku bisa jadi pendeta penuh lah istilahnya. Gitu sih Kak Jo. Menarik ya. Menarik. Kita jadi tahu warna baru, sesuatu warna yang mungkin selama ini kita belum familiar gitu ya dengan ini ya. Cuman ini adalah hal yang baik banget. Tapi tadi Ishak bilang sekarang pendeta muda kan? Betul. Dulunya juga di muda ya, menjadi utuh dan asli jadi sama. Bener. Terus nyambung terus soalnya. Itu aja sih tambahan dari aku. Udah ya Ren. Kirain ada sesuatu yang gitu aja. Gitu aja. Makasih Ren. Dari mau serius. Sorry. Nah, topik kita hari ini adalah tentang kurban yang berkenan, Ishak atau Ismail. Kita angkat topik ini karena hari ini juga di mana Selasa Berbagi siarkan juga ini berkenaan dengan Hari Raya Idul Adha ya, Hari Raya Kurban gitu ya, yang dikenal sama teman-teman kita Muslim. Dan yang menarik dari kurban yang dirayakan dengan rekan-rekan kita Muslim itu juga ada kejadian yang sama dengan kejadian yang tertulis di Alkitab di Perjanjian Lama ketika Abraham juga memberikan kurban ya. Dan pada waktu itu Allah menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak, mengorbankan Ishak sebagai korban pada waktu itu. Ya, nah ini jadi tema yang kita bahas hari ini itu berhubungan atau berkenaan juga dengan perayaan dari yang sedang dilakukan gitu ya tentang pengorbanan. Tapi kita bicara tentang kurban yang sesuai dengan iman Kristen kita. Nah, kalau saat ini nih saya mau mulai dari Ishak dulu, Ishak. Kita bisa gitu, Ishak. Kalau ada tamu dulu, Ishak. Kita kasih kehormatan dulu ya. Pertanyaan. Iya, Ishak. Siap. Kehormatan atau beban nggak tahu lu bedanya. Malah yang dikorbankan. Yang dikorbankan. Itu mah tergantung sudut pandang aja. Sudut pandang. Benar. Dan ini pertanyaan dari pemirsa kita. Jadi karena selalu Selasa Berbagi selalu membahas pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan ke Pijar TV melalui tim respon Pijar TV, dan ini adalah salah satu pertanyaannya. Pertanyaannya gini, Tuhan kan itu ngajarin kasih sama kita kan, Sak. Tapi ada satu hal yang sampai sekarang katanya saya belum ngerti tentang korbannya Abraham ini. Tuhan perintahkan Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal. Nah, Allah Bapa juga mengorbankan Yesus untuk menebus dosa kita. Pertanyaannya nih, kenapa sih Tuhan menghendaki korban? Sebab kalau misalnya kayak gini tuh kan kayak jauh dari ajaran kasih gitu loh. Dan mengorbankan anak gitu ya, mungkin ya itu ya maksudnya ya. Yes. Gimana Sak? Mungkin dari pengertian lo, dari sudut pandang lo. Ini menurutku salah satu hal yang selalu diperbincangkan ya, saat ngomongin masalah korban, apalagi saat ngomongin kisah Abraham ya, dan Ishak dan juga Ismail. Kalau di dalam salah satu orang yang terkenal dalam hal Islamologi, Nabil Qureshi, kalau pastor pernah dengar ya. Ini salah satu yang aku look up juga, Nabil Qureshi. Dan dia pernah bilang bahwa salah satu hal yang bikin ajaran kekristenan seringkali jadi kontradiktif adalah saat pengajaran tentang kasih disandingkan dengan pengajaran tentang kurban atau lebih spesifiknya tentang keadilan, justice and love. Karena saat berbicara tentang kurban, it also speak about justice, tentang keadilan Allah dalam berhubungan dengan umatnya, karena dia udah membuat perjanjian, dia telah membuat juga rentetan hal yang perlu dilakukan di dalam peribadatan, dan dalam hal ini hukum dan segala macamnya. Jadi that's the justice yang Tuhan udah istilahnya dirikan, yang tentunya nggak mungkin ia ingkari. Makanya saat kita berbicara tentang kasih, seringkali seolah-olah dua hal ini nggak bisa terjadi, karena keadilan berbicara tentang hukum, dan salah satu cara pengampunannya adalah melalui korban, sedangkan kasih mengajarkan
kasih tanpa syarat, berarti pengampunan tanpa perlu ada melakukan sesuatu. Tapi yang menjadi menarik di sini adalah karena kita bisa melihat secara penuh natur dan juga istilahnya integritas Allah. Saat kita baca kisahnya Abraham, baca kisahnya Ishak, dan juga khususnya membaca kisah Kristus, apa yang ia lakukan, mungkin seringkali kita bertanya, ya kalau begitu bukannya Tuhan sangat luar biasa, bukankah Tuhan punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu? So, kenapa nggak dia manusia dengan istilahnya dengan cara yang instan? Kenapa nggak dia kembalikan aja hubungan antara manusia dengan Allah dengan cara yang instan? Seperti seinstan saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa hanya karena memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa nggak kasih aja buah pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang bisa dimakan dan juga kasih Allah yang sekali dimakan bisa selesai? It's not that simple karena tentunya kita percaya bahwa Allah nggak bisa melawan naturnya sendiri. Saat kita agree bahwa Allah adalah kasih, kita juga we can't deny. Apalagi ini salah satu alasan kenapa Kristenan mempertahankan kitab Perjanjian Lama. Yang kita tahu ini adalah Hebrew Bible atau kitab orang Yahudi. Then why kita pertahankan itu? Karena kita punya pemikiran dan juga iman yang sama mengenai Allah di dalam Perjanjian Lama juga. Allah yang penuh dengan keadilan. Bahkan seringkali dibilang Allah di Perjanjian Lama jahat karena dia menghukum. Karena ia murka. Banyak hal yang seolah-olah menunjukkan Allah di dalam Perjanjian Lama adalah Allah yang berbeda dengan Allah yang ada di dalam Perjanjian Baru. But that's not the case kali ini. Tapi di dalam Perjanjian Lama, keadilan Allah itu sangat nyata. Karena sebelum Kristus datang, Tuhan memberikan yang namanya hukum untuk menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan. Dan hukum itu menunjukkan keadilan Allah. Jadi kalau kita percaya Allah adalah kasih, kita juga harus percaya Allah adalah hukum. Allah adalah keadilan. Nah makanya pengorbanan, kalau pertanyaannya dengan yang tadi, menjadi sangat penting. Karena di satu sisi Allah menunjukkan keadilannya dengan cara berintegritas, melakukan apa yang telah ia katakan, dengan cara yang sudah dia tetapkan dari semulanya. Jadi menunjukkan pengorbanan ini sangat penting, tapi in the same way, dia menunjukkan juga kasihnya. Melalui apa? Melalui Kristus yang menjadi substitusi atau pengganti kita. Jadi caranya, keadilannya tetap sama, harus ada pengorbanan di atas setiap dosa dan kesalahan yang telah dilakukan, tetapi yang melakukan pengorbanan itu berbeda. Dan disitulah kasih Kristus, kasih Allah masuk. Di dalam kasus Ishak, ada penggantinya. Ada yang Tuhan sediakan. Makanya Abraham bilang, Jehovah Jireh, God who provides. Dia namakan tempat yang dia mengorbankan Ishak sebagai tempat di mana Allah menyediakan. Begitu juga dalam kasus Kristen secara umum, di mana yang kita membaca kisah Abraham, kenapa kok kita harus, yang kayak kita orang Kristen, kenapa harus tetap percaya sama kisah Abraham? Karena melalui kisah Abraham, kita dapat a little picture atau gambaran kecil tentang apa yang Tuhan lakukan melalui Kristus. Jadi, this is the only way, kayak, bukan berarti Tuhan nggak bisa melakukan hal tersebut, karena saat ditanya, bukankah Tuhan bisa melakukan segala sesuatu? Yes, tapi juga no. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, tapi Tuhan nggak bisa melawan naturnya sendiri, yang adalah adil dan juga penuh kasih. Dia konsisten dan juga berintegritas. Gitu sih, Kak Jo, menurut aku gambaran singkatnya. Oke. Memang pas banget ya, mengundang tentang Ishak, dan kita mengundang Ishak Koro untuk jadi pembicara, karena dia mengalami sendiri dari apa yang dilakukan oleh bapaknya pada waktu itu ya. Aku kira itu alasan aku diundang awal. Ini gara-gara nama gue Ishak nih. Thank you, Sak. Kita jadi tahu, ini baru di awal aja, tapi kita jadi ngerti, memang ada terdengar kontradiksi antara pengorbanan dengan kasih. Gitu loh, karena seakan-akan tadi ada syarat, kalau seperti sempat singgung di awal, seakan-akan ada persyaratan, padahal di dalam kekristenan kasih itu adalah tanpa syarat, tapi ternyata it's a balancing, ada sebuah keseimbangan antara keadilan Allah dengan kasihnya Allah di sini. Nah, masih dengan pertanyaan yang sama nih, gue mau nanya ke Om Kris. Om Kris, kalau tadi bicara soal Tuhan yang menghendaki korban gitu ya,
sebenarnya kalau kita lihat di perjanjian lama juga kan begitu banyak korban yang Tuhan inginkan dari zaman manusia pertama, malah kita tahu gitu kan ya. Malah kita tahu juga cerita Kain dan Habil, peristiwa tentang korban itu pun juga jadi kontroversial di situ gitu. Kalau boleh Om Chris bisa buka dan gali lagi, sebenarnya apa sih poin dari korban itu sebenarnya? Ya, ini pertanyaan yang cukup menarik gitu kan. Tapi tadi keren tadi ada satu yang dari Pastor Ishak yang aku tandain tadi, "This is the way." Itu quote-nya Mandalorian gitu kan. Star Wars. Ya, gitu. Jadi korban itu juga sudah sejak lama, tapi kita perlu lihat dalam konteksnya dan juga historisnya bagaimana korban itu muncul. Harus diperbandingkan antara korban secara umum di zaman Perjanjian Lama khususnya ya, atau di dunia pada umumnya di zaman itu, dalam maksud dan tujuannya dibandingkan dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang Israel. Dan kita perlu studi ini dari kejadian, paling tidak dari kejadian sampai raja-raja ya, sampai raja-raja, kurang lebih begitu. Kita tahu bahwa di awal itu respon daripada yang dikerjakan oleh Habel dan Kain mempersembahkan korban itu adalah sebuah respon. Jadi tidak ada tuntutan. Tuhan tidak menuntut korban, satu kan nggak ada. Kalau kembali teks tidak ada. Woi, Bel, Kain, ntar lo habis panen, bikin api-apian lah, kita barbekyuan. Nggak ada. Tapi itu respon alami daripada umat manusia pada saat itu, gitu kan. Dan responnya berbeda-beda. Kemudian juga kita lihat narasi-narasi selanjutnya. Ketika Abraham misalnya, Abraham juga ketika sampai di satu tempat itu kan, dia mendirikan mezbah dan kemudian membakar korban bakaran gitu kan. Itu kan sama, setelah semuanya selesai. Yakub juga demikian. Bahkan Yakub adalah contoh yang sangat ekstrim ketika dia pergi diusir gitu, dan kemudian kalau nggak salah di battle, dia melihat turun naik gitu kan, dan kemudian dia bilang, nanti kalau sampai Tuhan kembalikan aku, ini aku akan mempersembahkan korban segala macamnya gitu, termasuk persepuluhan di situ. Nah itu adalah respon dari apa yang telah Tuhan kerjakan, korban di sana. Dan kemudian kita lihat juga semasa di Israel keluar daripada Mesir, dan kemudian Musa memberikan peraturan-peraturannya, termasuk juga di dalamnya peraturan keimaman dan juga peraturan-peraturan tentang korban dan hari raya. Itu juga semua terkandung dalam ini covenant kan, dalam perjanjian antara umat Israel dengan Tuhan yang diwakili oleh Musa. Dan dalam preambul atau pembukaan daripada hukum tersebut atau covenant ini dikatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang telah membawamu keluar dari Mesir gitu kan. Jadi ada sesuatu yang Tuhan telah kerjakan, dan kemudian baru di bawahnya ada hukum-hukum turunannya. Ya, ini ngomongin soal jangan ada padamu yang di depanku, jangan buat patung, itu semua adalah respon. Dan kemudian di bawah termasuk juga hari raya yang memakai korban sembelihan, korban bakaran dan semuanya itu adalah respon bahwa Tuhan telah menyertai mereka, respon bahwa Tuhan telah memberikan berkat pada mereka. Nah, ini yang membedakan praktek korban ya, korban binatang, korban bakaran, korban api-apian pada saat itu antara orang Israel dengan orang-orang di luar. Karena orang di luar itu kebanyakan mereka adalah korban untuk meminta. Jadi mereka membangun mezbah, terus kemudian membuat korban bakaran, korban sembelihan, korban apapun termasuk korban anak-anak, itu untuk menyenangkan dewanya dan kemudian tujuannya untuk meminta sesuatu gitu. Jadi ini malah praktek yang ditiru di zaman sekarang ini. sedihnya gitu kan, niatnya gitu, padahal seharusnya gitu kan, sama ketika kita melakukan pelayanan dan segala macamnya, itu adalah sebuah respon kita karena Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan telah memberikan dirinya bagi kita untuk menggantikan korban bagi kita gitu kan, semuanya respon gitu kan. Itu latar belakang daripada korban semuanya. Nah, itu kita bisa lihat nih, kita bisa lihat dari kisah Elijah yang 40 tahun nggak ada hujan itu kan, dia kan didolok, ayo itu Nabi ketanding ya, kontes itu kan, kontes ilahi gitu kan. Nabimu mungkin lagi sedang apa, lagi beol katanya gitu kan, lo kurang keras gitu kan, kemudian menoreh-noreh segala macamnya gitu kan. Tapi
perhatikan bahwa Elijah ketika mempersembahkan korban itu bukan supaya menggerakkan hati Tuhan atau meminta Tuhan satu, enggak, Tuhan udah janjikan kepada dia, itu just kontes gitu kan. Jadi jangan kemudian narasi ini jadikan pembenaran gitu kan. Itu Elijah memberikan korban terus kemudian hujan turun, enggak, kan Tuhan udah bilang sebelumnya. Ini kan untuk memberitahukan bahwa menunjukkan bahwa Tuhan Israel dan Tuhan-Tuhan yang lain itu lebih berkuasa Tuhan Israel kan. Makanya aku berdiri di antara sidang Allah, bahwa Tuhan Mazmur katakan bahwa Allah Israel yang berkuasa kan gitu kan. Itu latar belakang di situ. Jadi di pagan, di dunia luar sana, korban adalah untuk meminta sesuatu. Dalam konteks covenant kekristenan, covenant Israel dan turunannya itu dalam konteks respon, karena Tuhan telah memberikan mereka semua yang mereka butuhkan, everything gitu. Ya, gue setuju sih dengan kalau kita bicara tentang respons, karena salah satunya adalah Nuh ya. Pada waktu mereka sudah selesai, banjir sudah selesai dan surut, dan tanah sudah beberapa tanah kering, responnya Nuh juga pada saat itu adalah membakar korban pada saat itu juga gitu kan, tanpa ada perintah atau tanpa ada penyuruhan Tuhan di situ untuk mendirikan mezbah, tapi responnya adalah mendirikan mezbah bakaran, mendirikan korban bagi Allah pada saat itu. Nah, Ren, menurut lu gimana, Ren? Tadi lu dengar apa kata Ishak, terus juga Chris tadi kasih pendapat kalau Chris lebih ke membedakan antara korban yang kita mengerti secara iman Kristen dan juga korban di luar kepercayaan kita gitu ya. Kalau dari lu sendiri, Ren, untuk bisa kita lebih dalam tentang bagaimana makna korban itu bisa sejalan dengan kasih itu sendiri? Iya, yang gue pelajari adalah bahwa ketika kita bicara soal korban, kita kan bisa mulai dari kitab Kejadian ya. Bagaimana ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan memberikan sebuah janji yang dikatakan sebagai permusuhan antara keturunan ular dan juga keturunan perempuan, di mana keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, tapi di saat yang sama ular itu akan meremukkan tumitnya, gitu. Dan itu kan sebenarnya adalah sebuah janji akan adanya sebuah penebusan dosa yang Kristus kerjakan di kayu salib, gitu. Dan mulai dari situ, ketika Adam dan Hawa mengenakan daun-daun ara sebagai menutupi ketelanjangan mereka, lalu Tuhan gantikan itu dengan kulit binatang. Artinya kan ada binatang yang terlebih dahulu disembelih ya, dan ada darah yang tercurah di sana, sehingga kulit binatang itu bisa mengcover ketelanjangan mereka kayak gitu. Mulai dari situ lalu masuk ke Kain dan Habil, tadi Nuh, terus Abraham, Musa dan seterusnya. Buat aku itu semua juga salah satunya tentunya sebagai ucapan syukur seperti apa yang Mas Kris katakan tadi, tapi juga adalah sebuah gambaran untuk mempersiapkan umat ketika one day sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu datang, dinyatakan, maka orang Israel bukan yang buta sama sekali, ini apa ya maksudnya gitu, tapi bisa ada sebuah koneksi di dalam diri mereka bahwa oh, inilah yang selama ini kita lakukan adalah sebuah bayangan akan adanya kedatangan Mesias yang akan menjadi korban penebusan dosa gitu. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis menyerukan inilah sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, orang Israel harusnya bisa paham akan hal itu gitu, dan bisa percaya gitu. Jadi buat aku korban penebusan dosa, korban bakaran, korban sembelihan yang sudah dijalankan terus-menerus oleh bangsa Israel juga punya satu tujuan, adalah untuk menggambarkan akan kedatangan Kristus dan juga pengorbanannya di kayu salib. Dan disitulah sebenarnya salib itulah puncak di mana keadilan dan kasih Allah itu bertemu. Dan keadilan kan tadi seperti yang Pastor Ishak katakan adalah bicara tentang siapa yang bersalah dia harus dihukum. Tapi kasih itu bicara tentang seseorang yang merelakan dirinya untuk berkorban, sehingga siapa yang harusnya dihukum yaitu manusia berdosa, tapi justru karena kasihnya maka Kristus mengambil alih hukuman yang seharusnya kita ambil, menjadi substitusi bagi manusia berdosa.
Mungkin itu dari aku, Bang Jo. Kurasa gue tambahkan dikit deh. Tadi yang belum disinggung adalah definisi daripada kasih. Mungkin yang dimaksudkan penanya mungkin bingung nih. Kasih yang didefinisikan menurut pikirannya sendiri dengan kasih yang mau ditunjukkan oleh Tuhan itu sangat beda jauh gitu kan. Apa yang Tuhan definisikan atau tunjukkan atau praktekkan tentang kasih itu sangat beda jauh dengan kasih yang kita pahami atau yang kita jalankan selama ini. Bahkan tadi Pastor Reni udah mengatakan salib gitu kan. Jadi teringat Yohanes 3:16 itu kan. Dengan jelas dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Itu action daripada kasih kan. Karena kasih Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Dan kemudian kita teringat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Korintus, itu ada begitu banyak definisi kasih itu belum semua gitu kan. Tapi paling tidak Rasul Paulus memberikan kasih yang kita sendiri menjalaninya aja susah. Dikatakan kasih itu sabar gitu kan. Nah, masuk di sana ada sabar, ada murah hati, tidak cemburu, tidak megahkan diri, tidak sombong. Itu udah korban perasaan banyak banget tuh. Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri gitu kan. Termasuk ketika Abraham itu dia tidak mengambil keuntungan diri sendiri gitu kan. Loh, ini anak yang udah diberikan Tuhan, aku udah menanti 70 tahun, gimana ceritanya Tuhan ambil lagi gitu kan. Dan kemudian dikatakan juga tidak pernah pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Dikatakan tapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Mungkin penanya perlu mendefinisi ulang apa itu kata kasih yang dipahami. Karena demikianlah Allah kita memahami kasih itu sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Demikian saya kembalikan kepada Bang Jo. Langsung loh. Dia langsung samber dengan kasih, dan memang itu adalah inti kasih dari sebenarnya gitu kan. Dan jadi kita bisa ngerti bahwa satu definisi dari kasih itu sebenarnya terungkap dari pengorbanan. Nah, ini ada pertanyaan yang sesuai dengan apa yang udah diungkapin juga, masih bicara tentang pengorbanan. Tadi kan dijelasin nih, kalau korban itu semacam inisiatif manusia sama Tuhan sebagai ucapan syukur, sebagai sebuah assurance terhadap covenant, terhadap perjanjian antara Allah sama manusia. Nah, mungkin Pastor Ishak mungkin bisa share sama kita nih. Tapi kenapa dalam penebusan manusia inisiatifnya itu dari Tuhan, bukan manusia yang ngerasa butuh? Dan kenapa di luar kekristenan orang-orang harus masih mempersembahkan korban? Gimana, Sak? Kalau menurut Sak? Pertama, salah satu yang simple, baik lagi the reason kenapa inisiatif Allah yang mulai ya karena kasih itu sendiri. Kita percaya bahwa His love is just too great. Maksudnya kasihnya Tuhan terlalu besar gitu. Sebesar itu sampai Dia yang Allah, Dia yang lari duluan nyamperin kita gitu. Istilahnya kita yang manusia, kita yang ciptaan, tapi Dia yang lebih besar rela akhirnya istilahnya melepaskan semua atribut keilahiannya untuk mencapai kita lagi. Dan yang kedua, seringkali ya, apalagi zaman sekarang, kebanyakan orang Kristen ngerasa dirinya terlalu hina, istilahnya dirinya terlalu hina, terlalu nggak layak, terlalu penuh dosa, seolah-olah kasihnya Tuhan lebih kecil daripada dosa kita, seolah-olah karya penebusannya Tuhan nggak terlalu besar untuk bisa menebus kehidupan kita semua. Akhirnya memilih untuk withdraw atau mundur dari hadapan Allah dan berhenti melakukan gerakan lah, berhenti beraksi untuk mengejar Tuhan, kayak the prodigal son itu lari kembali kepada ayahnya, kepada bapaknya. Begitu juga bapaknya menyambut dengan penuh sukacita. Itu kan ada dua hal, dua arah ya. Ada hubungan yang anak sadar dia butuh bapaknya, dia kembali, dan bapaknya dengan penuh inisiatif berlari karena dia senang sukacita menyambut anaknya. Tapi kita seringkali berhenti berlari, berhenti mengarah kepada Allah karena kita ngerasa, oh gue udah ambil semua daripada Allah, gue udah istilahnya terlalu buruk, terlalu hancur, terlalu nggak layak, sehingga kalau gue ada aku juga pernah mengalami ini. Bahkan aku pernah ada di masa aku berhenti berdoa, dan saat ada masalah yang besar sekalipun aku bilang, Tuhan, gue nggak mau berdoa, saya nggak mau berdoa. Ini bukan ngomong ke Tuhan sih, tapi kayak ke diri sendiri. Kalau tadi ngomong ke Tuhan berarti lagi doa kan. But aku ngomong ke diri sendiri, kali ini sekalipun aku nggak mau berdoa. Kalau selama kayak aku waktu itu udah berbulan-bulan gak gereja, berbulan-bulan gak ke
nggak dengar firman, berbulan-bulan nggak berdoa, aku bilang, kalau udah selama ini aku nggak cari Tuhan, sekalipun aku punya masalah yang sebesar ini, aku nggak bakal kembali ke Tuhan. Karena kalaupun ini masa-masa di mana aku mulai meragukan Tuhan dan meninggalkan kekristenan secara perlahan, aku bilang, kalaupun Tuhan ada, aku nggak bakal kembali di saat-saat yang kayak gini. Aku nggak bakal menghina Tuhan dengan cara kembali saat butuh doang. Ini pemahaman yang salah. Karena kasih Tuhan sebesar itu, bahkan kehidupan kita yang kita ngerasa udah sehancur itu pun hanya segelintir, bahkan nggak nyampe 1% dari besarnya kasih Tuhan. Kayak tadi Pastor Randy bilang, ini penting banget saat ngomongin pengorbanan, saat binatang disembeli, kulitnya covers, kulitnya menutupi tubuh kita, ketelanjangan kita. Dan kematian Kristus, kasih Kristus, tujuannya ini untuk covers our multitude of sins. Kayak di Petrus, surat Petrus dibilang bahwa love covers the multitude of sins. Kasih menutupi segala sesuatu dan berbagai macam dosa. Dan gak ada yang gak bisa ditutup dengan kasih Allah, dengan penebusan yang Allah berikan. Makanya menurut aku ya, Kak Jo, dengan percaya diri aku bilang ini adalah kenapa orang-orang masih berusaha untuk menyembelih korban, karena mereka menyadari betul bahwa diri manusia sebegitu terbatasnya, sebegitu lemahnya, sebegitu berdosanya, tapi mereka melupakan aspek yang lain. Seharusnya saat kita, Saint Augustine bilang, kerendah hatian, saat aku kebetulan sempat menggeluti Agustinus dan juga topik tentang kerendah hatian. Dan dibilang, Agustinus dia bilang bahwa kerendah hatian itu bukan saat lu bisa ngelihat diri lu dengan rendah. Kayak, oh gue gak ada apa-apanya, gue buruk dan lain sebagainya. Itu bukan kerendah hatian. Tapi kerendah hatian adalah saat lu bisa melihat kelemahan manusia, tapi bersamaan dengan itu kita bisa melihat kebesaran Allah di sampingnya. Kalau kita hanya melihat kelemahan, kekurangan manusia, itu bukan rendah hati, tapi rendah diri. Dan itu salah. Sedangkan saat kita melihat diri kita ya saya nggak tahu, gue nggak mampu, saya penuh dosa, tapi bersamaan dengan itu ada fakta yang lebih besar, sebuah kebenaran, bahwa kasihnya Tuhan sebegitu besarnya, kemuliaannya sebegitu besarnya, dan karya Tuhan nggak bisa dibandingin sama apa yang udah kita lakukan, kebobrokan yang udah kita kerjakan selama kita hidup. Gitu sih, Kak Jo, menurutku ada kekeliruan yang perlu dikerjakan. Mungkin udah berhasil manusia-manusia ini menemukan kekurangan manusia, tapi ada satu hal yang penting, yang lebih penting, yaitu kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita yang harus dipercayai, dihidupi setiap harinya juga. Gitu, Kak Jo. Ya, memang tentang pengorbanan Tuhan ini agak extraordinary ya, sifatnya luar biasa banget, karena dia tadi sudah coba cerita bahwa ini tuh adalah sesuatu yang Tuhan mau meninggalkan segalanya, semuanya yang dia punya, kemegahan, keluar biasaannya Allah untuk menyelamatkan manusia, dan itu adalah hal yang luar biasa. Nah, tapi ini ada sedikit kontradiktifnya gini kan, inisiatif Tuhan tujuannya cuma satu kan, sebetulnya itu memulihkan hubungan antara dia dengan kita. Nah, kontradiksinya adalah gini, begitu besarnya Allah mau ngasih segalanya, sampai dia mau turun, dia mau kasih semuanya, everything dia kasih gitu lah buat kita, tapi masih ada orang yang percaya atau kepercayaan lain yang justru gini, ngasih korban secara seremonial gitu, rutin setiap tahun, dan jadi kelihatannya kayak gini, kayak apa yang udah terjadi selama ini yang Tuhan udah kasih, itu jadi kayak it's like small things gitu loh. Jadi kayak kecil banget ya kan. Jadi kayak murah banget gitu, tapi Tuhan kasih kayak wah kok gini ya. Dan di pihak yang lain gitu kan, Tuhan tuh kan dia tahu juga apa yang akan terjadi gitu loh. Bahwa manusia ini udah ditebus abis-abisan sama dia kasih nyawanya, dia kasih darah gitu loh. Untuk menebus manusia, tapi seakan-akan kok manusia cuma menghargai segitunya ya. Cuma jadinya seperti mengardilkan dan jadi tampak murah gitu loh. Gimana ya? Mungkin Om Chris coba bisa share ke kita. Mulai dari mana orang bisa sadar ya, supaya mereka bisa tahu bahwa
ini tuh hadiah terbesar gitu, ini ada termegah gitu yang Tuhan kasih buat kita sebetulnya. Oke, kita tunggu kemunculan Om Kris dalam menjawab. Aku tambahin dulu ya, sembari nunggu Mas Kris. Oh, udah muncul, silakan Mas. Sebelumnya aku mau komentarin tadi nih, Pastor perjalanan iman Pastor Ishak tadi. Dia sempat tidak baca Alkitab dan kemudian tidak berdoa sama sekali. Itu jadi sebuah semangat saya untuk tidak pernah meninggalkan doa dan tidak pernah meninggalkan baca Alkitab. Karena orang yang tidak pernah berdoa, kemudian tidak pernah baca Alkitab, dan kemudian kembali ke Tuhan, dia akan jadi pastor. Saya nggak akan seperti itu. Saya akan terus baca Alkitab dan terus berdoa supaya tidak jadi pastor. Gitu. Terima kasih atas insight-nya lah, Pastor Ishak Koroh, itu luar biasa banget. Saya akan tetap dengan Bible. Salah ngomong dong itu ya. Oh ya, enggak. Itu udah benar. Okay. Saya kasih tahu semua orang gitu kan, kalau Anda tidak ingin terjebak menjadi pastor gitu kan. Tapi enak kalau jadi pastor seperti Pastor Ishak Koroh gitu kan, karena langsung diterbangkan ke Melbourne kan gitu. Itu bukan pastor kaleng-kaleng gitu. Jadi kalau yang niat begitu, berdoanya, puasa doanya yang panjang banget, baca kitabnya berhenti baca lagi kayak gitu. Ya, so gini, manusia pada dasarnya terlatih untuk sejak kecil juga dikatakan, kalau kamu pengen mendapatkan sesuatu, kamu harus melakukan sesuatu. Itu sudah sejak kecil gitu kan. Tidak ada makan siang gratis. Oh, itu ada di mana-mana gitu kan. Dan itu menerobosi setiap inci kehidupan kita, setiap sel kehidupan kita. Tanpa sadar kita akan hidup dimotori, digerakkan dengan hal ini. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa ada sosok ilahi yang memberikan segalanya, dan kamu nggak perlu berbuat apa saja, kamu hanya tinggal terima. Nah, itu akan jadi sebuah pertanyaan gitu. Di semua manusia, dalam semua kepercayaan pasti akan berpikir begitu. Jadi skandal ya Mas ya? Skandal. Iya, skandal of grace gitu kan. Ini nggak mungkin terjadi. This is impossible. Kekristenan itu impossible. Dan orang nggak terlalu suka dengan yang impossible. Orang nggak terlalu suka dengan yang nggak logis. Everything masuk kepada logika gitu kan. Jangan seperti Agnes Monica gitu kan, yang nggak ada logikanya gitu kan. Semua harus ada logikanya gitu. Itu yang dasarnya manusia. Jadi di dalam kehidupan kekristenan pun demikian. Apakah aku kurang jamnya berdoa tadi gitu kan? Kebalik, Anda jangan berdoa, makanya Anda akan dipanggil dalam pelayanan gitu kan. Kalau Anda bertanya, apakah aku kurang berdoa? Enggak, itu enggak akan mengurangi cintanya Tuhan pada dirimu, tidak gitu kan. Apakah aku kurang beribadah gitu kan? Aku sudah hari Minggu tuh aku sudah online, semua gereja aku ikutin dari pagi sampai sore, semua YouTube gereja aku masukin loh gitu kan. Kok aku masih begini gitu kan? Enggak gitu kan, enggak ada gitu kan gitu. Aku pengen kaya raya, banyak harta, wanita cantik dan segala macamnya, seperti Hotmar, Paris, harus apa yang lakukan gitu kan? Apa Tuhan? Itu seperti gitu kan? Enggak gitu kan? Itu manusia sejak kecil diajarkan demikian. Nah itulah kalau kita baca Perjanjian Lama pun sedemikian gitu. Untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan favor harus melakukan sesuatu, karena manusia sejak kecil diajarkan demikian. Jadi tidak ada yang namanya makan siang gratis, itu sudah ada di benak manusia sejak dari lahir, ditanamkan. Dan itu berat banget ketika mengatakan bahwa ada kasih karunia Tuhan yang besar, and you have to do nothing. You have tinggal receive and responsive. Itu nggak ada dalam kamus manusia. Sehingga orang akan melakukan perbuatan baik bukan karena respon, perbuatan baik karena untuk mendapatkan favor. Kita anak-anak selalu diajarkan, buat yang baik, nilainya yang rajin, nilainya yang tinggi. Nanti aku bawa ke Dufan, nah gitu. Nanti aku bawa lihat Monas gitu kan, kata bapakku dulu, ya kan. Sampai aku gede nggak lihat Monas, aku lihat Monas sendiri gitu kan, pakai duit sendiri, ya kan gitu. Gitu bro. Udah. Ya, memang sih kalau misalnya kita ngomong hal seperti itu, jadinya kita jadi ya kembali lagi memikirkan ya,
sebenarnya kita yang penuh dengan dosa kan, sebenarnya kan kita yang punya rasa bersalah banyak kan kita sebenarnya kan. Kalau logikanya harusnya kita yang bersalah. Kalau kita nih, kita punya salah sama orang tua kita, akhirnya atau kita salah sama seseorang gitu kan, kita akan ngejar-ngejar gitu loh untuk kita bisa dapat pengampunan itu kan, harusnya kan gitu kan. Tapi ini kok terbalik gitu kan, itu pertanyaannya kan. Terbalik, justru responsnya yang paling besar itu bukan si anak, bukan kita gitu loh yang karena punya dosa besar itu, tapi justru inisiatifnya adalah dari Allah sendiri yang mau memberikan semuanya supaya dosanya kita diampunin gitu loh. Pertanyaannya sebenarnya lebih ke logik manusianya sendiri. Kok kitanya nggak sadar ya? Atau kok kitanya sendiri malah nggak punya kesadaran penuh karena hal itu ya, untuk melakukan apapun agar dosanya mau diampunin gitu loh. Even though Tuhan udah ngasih, akhirnya Tuhan ngasih segalanya juga buat kita gitu. Tapi harusnya kan respon dari kita gitu. Kalau Ren, menurut lu gimana Ren? Iya, memang kasih karunia itu scandalous gitu ya, terlalu skandal banget gitu loh. Bagaimana mungkin sih manusia yang ciptaan, yang remeh, yang berdosa, yang harusnya dibuang aja, tapi kok ada Tuhan yang rela untuk meninggalkan surga menjadi sama dengan manusia, lalu tergantung di kayu salib gitu. Nggak masuk akal buat setiap orang. Itu mungkin yang membuat di saat yang sama deep inside di dalam setiap hati orang-orang beragama pada umumnya ya, mereka akan membawa kurban binatang atau mengadakan satu seremonial itu ya tujuannya karena dia tahu aku nih orang berdosa gitu, dan aku butuh do something untuk aku tuh ditebus, untuk aku nih dosa-dosaku nih diampuni. Cuma yang menjadi permasalahan sekarang, pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang membawa korban persembahan itu sadar bahwa darah binatang itu tidak cukup powerful untuk bisa mengampuni dosa mereka gitu. Apakah sesuatu yang datang dari bawah, dari diri kita sendiri, yaitu korban binatang, apakah itu cukup untuk menjadi korban penghapus dosa kita? Sedangkan kita sebagai orang percaya kan menyadari bahwa darah binatang, kesalehan kita, usaha kita tidak bisa menjadi syarat untuk dosa kita ditebus. Oleh karena itu kita sadar hanya Dia, Sang Anak Domba Allah yang tidak bercacat celah, Dialah yang sanggup untuk menghapus dosa kita. Nah, sekarang yang mungkin jadi refleksi buat setiap kita, apapun agama kita. Bahkan kadang ada orang Kristen yang masih berpikir, ya nggak cukuplah darah Yesus, haruslah disertai juga dengan ketaatan, haruslah disertai dengan perbuatan gitu. Bukan ketaatan dan perbuatan bukan sebagai buah atau respon tadi, tapi sebagai syarat. Masih ada yang berpikir seperti itu. Nah, hari ini mungkin bisa jadi refleksi juga buat setiap kita. Apakah darah binatang, apakah kesalehan kita yang sangat terbatas itu sanggup untuk menghapus dosa kita? Apakah itu cukup powerful untuk menghapus dosa kita? Dengan realita keadaan hari-hari ini, kalau kita mau jujur, di tengah pandemi, orang-orang yang bisa segitu kejamnya, segitu tidak manusiawinya terhadap sesamanya, aku sih pesimis sih kalau kesalehan kita bisa menghapus dosa gitu loh. Bahkan gak usah orang lain deh, diri kita sendiri gitu. Seringkali pergumulan batin kita kan benar-benar membuat, ya mungkin kita yang dikatakan sebagai hamba Tuhan kayak gitu, orang-orang yang melayani Tuhan, dari yang mulai pester sampai bukan pester gitu ya. Aku kalau mau jujur, aku berkaca kepada diri sendiri, ya aku akan bilang aku ini orang yang celaka gitu loh. Aku ini orang yang berdosa dan aku layaknya beroleh hukuman. Tapi syukur kepada Tuhan, kasih karunia-Nya terlalu berlimpah, tidak berbandingan dengan dosaku gitu. Sehingga ketika aku ditanya apakah perbuatan baik atau korban-korban yang bisa aku bawa kepada Tuhan itu sanggup untuk menghapus dosaku, aku akan berkata dengan segenap hati, tidak bisa. Aku butuhkan pengampunan yang daripada Tuhan, dan itu melalui Kristus yang tersalib.
Itu dari aku, Bang. Ya. Dan yang menarik ya, kalau bisa kita bicara soal pengorbanan gitu ya, pengorbanan. Ini kan kita sebenarnya akhirnya ada satu pertanyaan yang klasik gitu loh. Pertanyaan klasiknya adalah kalau misalkan kita bicara soal pengampunan yang karena manusia itu berdosa ya, kenapa Tuhan nggak langsung aja gitu loh mengampuni? Kenapa harus ada yang dikorbankan? Itu pertanyaan yang sering kali diajukan dan kita jadi mikir, ya kenapa nggak begitu aja ya apa yang Tuhan kasih ya gitu ya. Ya kan, sebenarnya Tuhan bisa punya kemampuan kan untuk bisa, ya udah, pengampunan all clear, semuanya putih gitu loh. Nggak perlu ada hal-hal lagi, udah, nggak usah perlu korban, udah, semua selesai. Dan ini ada pertanyaan yang sering kali diajukan juga, kalau gitu kenapa mesti ada pengorbanan kalau Tuhan sebenarnya punya kemampuan untuk bisa mengampuni. Gimana Sak, kalau menurut Sak? Itu yang kayak tadi aku sempat bahas dikit sih Kak Jo. Yang akhirnya di sini integritas Allah dan juga naturnya nggak bisa dipertentangkan, yang gimana keadilan dan juga kasih itu memang selalu berjalan bersamaan. Makanya dan disinilah menariknya Tuhan kita, kebesaran Tuhan terlihat dari sini karena bagian manusia atau keikutsertaan manusia jadi hadir, maksudnya jadi ada karena melalui pengorbanan yang Tuhan kerjakan, melalui penyelamatan, keselamatan atau pengampunan yang harus dikerjakan melalui pengorbanan ini, manusia menjadi punya peran. Tapi bukan berarti manusia punya peran atau dalam artian manusialah yang menentukan penyelamatan ini atau pengorbanan atau karya keselamatan Allah ini, bukan. Tapi melalui manusia, visi Allah atau apa yang purpose, tujuan Allah itu bisa dicapai. Ini istilahnya, sehingga Tuhan nggak seolah-olah kayak pewayangan acara wayang gitu. Tuhan bukan cuma jadi yang mengendalikan kita, tetapi Tuhan yang mengikut sertakan kita. Tuhan adalah the director of our life. Di dalam dunia acting sama wayang beda. Wayang sepenuhnya ditentukan sama kalau orang yang main wayang itu, pokoknya dalangnya, ditentukan sama dalangnya. Yes, gerak-geriknya apapun itu semuanya ditentukan sama sang dalang. Sedangkan di dalam perfilman, sang aktor dan aktris semuanya punya kesempatan juga untuk mengambil bagian secara langsung. Meskipun sang director atau sutradara yang menentukan, yang mengarahkan, tapi tetap aktor dan aktris punya kesempatan untuk improve, menunjukkan bagiannya, perannya di dalam situ. Dan maksud aku apa dalam hal ini? Kalau misalnya kejatuhan manusia, ada sosok lain atau oknum lain yang berperan di dalam menjatuhkan manusia dalam dosa selain keinginan dari manusia itu sendiri, yaitu iblis. Begitu pula juga dalam penyelamatan kita dari dosa, pengambilan kembali kita, pengembalian kembali hubungan antara kita dengan Allah, manusia juga memiliki peran. Perannya adalah untuk menyampaikan buah-buah kasih Allah ini kepada orang-orang yang belum dengar. Karena keselamatan yang Tuhan kerjakan sudah ada. Pohon kasih Allah yang berbeda dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Misalnya, manusia jatuh karena pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang udah ada dari semulanya, yang dipromosikan sama iblis. Sedangkan kita manusia punya peran untuk mempromosikan pohon kasih Allah yang telah terjadi, udah didirikan 2000 tahun yang lalu di dalam Kristus yang mati di atas kayu salib, supaya orang-orang yang belum pernah dengar juga makan buah ini dan masuk ke dalam kasih karunia-Nya Tuhan, the grace of God, dan mereka bisa hidup di dalam situ. Kalau misalnya awalnya kita nggak ngerti, kita telanjang, terus kita makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tiba-tiba mereka malu, Adam dan Hawa. Saat kita makan buah kasih Allah ini, kita akan sadar bahwa kita udah nggak telanjang lagi, karena Christ udah covered kita. Kristus udah menutupi kita, dia telah melindungi kita, dia telah menggantikan posisi kita, ketelanjangan kita, supaya kita nggak lagi telanjang, supaya kita nggak lagi malu. Makanya tadi ini benar-benar harus dilakukan, karena dengan demikian kita punya Allah yang bukan hanya punya kuasa, bukan cuma Almighty God,
tapi juga Allah yang berintegritas, Allah yang bisa melakukan segala sesuatu, tapi secara bersamaan Allah yang tidak mungkin mengingkari apa yang telah Ia janjikan, Allah yang tidak mungkin mengingkari dirinya sendiri. Karena seringkali kan kita mencoba membatasi Allah dengan memberikan ketidakterbatasan yang sifatnya manusiawi. Makanya sering muncul pertanyaan gini, apakah mungkin apakah ada batu yang nggak bisa diangkat oleh Allah gitu? Apakah Allah bisa menciptakan batu sebesar-besarnya, seberat-beratnya, sampai dia sendiri nggak bisa ngangkat gitu? Pertanyaan itu sering muncul, dan ini logika yang salah, karena kita sedang memasukkan Allah berdasarkan penilaian manusiawi. Sedangkan ketidakterbatasan Allah itu pasti berbeda. Kita sangat terbatas, bahkan kita untuk melihat jubahnya pun kita nggak bisa, kita akan buta karena keterbatasan kita itu sendiri. Makanya bagiku apa yang terjadi di sini, perihal pengorbanan, perihal pengampunan, kenapa nggak dalam sekali menjentikan jari bisa diampuni semuanya? It's possible, itu mungkin. Tapi secara bersamaan itu nggak mungkin juga, karena Allah kita adalah Allah yang adil. Dan bersama dengan itu, Ia mengikut sertakan kita. Kita bukan cuma bonekanya, tetapi kita adalah the ambassadors of God, representasinya Allah di dalam kehidupan kita di dunia ini. Makanya ini jadi istimewa, karena sebenarnya Tuhan bisa jadi one man show. Dia bisa kendalikan semuanya dalam tangannya, tetapi Dia memilih untuk menjadikan kita bukan hanya boneka, tetapi partner, bahkan disebut anak sekalipun. Anak-anak Allah, sehingga kita punya ruang. Gitu sih Kak Jo, menurut aku Pak. Tapi menurutku Pastor Randy sama Mas Chris bisa nambahin lagi kali. Gimana Mas Chris? Kalau lu sendiri gimana Mas? Ambil punya pandangan yang berbeda nggak dengan, atau punya sudut pandang yang berbeda nggak dengan apa yang kenapa tidak seketika gitu ya? Kenapa tidak seketika gitu kan? Memberikan pengampunan aja langsung gitu kan, tanpa ada pengorbanan. Akhirnya kurasa kalau kita baca teks perjanjian lama gitu kan, ada tersirat di sana bahwa Adam dan Hawa sudah diampuni. Mereka udah diampuni di sana gitu kan. Kalau kita baca gitu kan, mereka udah menerima pengampunan gitu kan. Mereka udah terima pengampunan bahwa mereka tidak segera mati seketika pada saat itu bagi saya itu Tuhan memberikan pengampunannya kepada mereka gitu. Dan pengampunan ini akan sempurna di dalam Kristus gitu, untuk semua umat manusia. Bagi saya demikian. Itu yang perjanjian lama coba untuk ajarkan atau kasih tahu bahwa pengampunan sudah diberikan. Dan kalau pengampunan belum diberikan di situ pada saat Yesus, bagaimana dengan orang-orang yang mati sebelum Kristus gitu kan? Gitu. Bahkan ketika dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan dan nanti, nah itu ini udah kayak main TVA-nya si Loki gitu kan, bahwa itu sudah terjadi gitu kan. Ini sudah terjadi pada saat itu. Tuhan sudah memberikan pengampunan, set in motion segala rencananya jalan dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Tuhan mereka sudah diampuni di saat itu. Saat Tuhan menyembelih domba dan kemudian memberikan pakaian, darah tercurah, itu mungkin secara simbolis ya, tapi bisa dikatakan dalam kekekalan perspektifnya Tuhan, mereka sudah diampuni gitu kan. Nah, itu tadi, bagaimana dengan orang-orang yang sepanjang perjanjian lama dan segala macamnya tadi, sebelum Kristus, bagaimana mereka nggak terima pengampunan? Itu bagi saya. Tapi kenapa sedemikian lamanya? Itu mengajarkan kepada manusia yang hidup nanti bahwa tadi Tuhan itu sabar. Bayangkan terbentang sedemikian milenia sabaran Tuhan, dan itu termasuk juga menunjukkan bahwa kalian tidak bisa mengupayakan keselamatan kalian sendiri. Ditunjukkannya dengan sejarah ini kegagalan manusia, semuanya gagal. Kegagalan itu menunjukkan bahwa sekaligus mengajari bahwa tanpa Allah yang berinisiatif tidak akan ada keselamatan dan tidak akan ada pengampunan.
Kan gitu, itu yang harus dipahami dalam konteks manusia. Dan orang mengajarkan bahwa kita harus melihat teks Alkitab itu dari sudut pandangnya Tuhan dan dari sudut pandangnya manusia. Dan seringkali kita lupa apa yang tertulis dalam sudut pandangnya Tuhan gitu kan. Ya betul, yang nulis Alkitab adalah manusia. Tapi ketika itu diilhamkan, Tuhan pasti ada dalam pikirannya sesuatu di sana. Dan aku katakan di sana bahwa Tuhan memberikan pengampunan saat itu juga. But in the process, ketika ditunjukkan dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mengajari seluruh umat manusia bahwa tanpa inisiatif Tuhan, sejarah membuktikan bahwa manusia tidak dapat berbuat sesuatu. Hanya kegagalan-kegagalan saja untuk menjadi selamat dan terbebas dari cengkraman dosa tadi itu. Itu sih menurut saya kalau lihat dari naratif Perjanjian Lama. Oke. Keren, kalau dulu gimana, Ren? Karena ini ada hubungannya juga dengan pengampunan Tuhan kasih bisa begitu aja sebenarnya, kasih tanpa harus ada pengorbanan, dengan akhirnya kalau kita harus bentukkan dengan pengorbanan Kristus, artinya gimana dengan orang-orang Perjanjian Lama? Kan akhirnya seperti itu selalu keseimbangannya kan. Nah, kalau menurut sendiri gimana, Ren? Aku nggak akan bahas ke itu ya soal mereka yang hidup di Perjanjian Lama, tapi aku lebih sesimpel ini sih, kayak ketika let's say Tuhan saat itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, lalu dengan gampangnya Tuhan bilang gini, udah nggak usah kasih tahu siapa-siapa, yang emang gak ada siapa-siapa, kita doang kan di sini, baru ada Adam, Hawa sama ular, itu buah dibuang aja ya, kita ulang dari awal kayak gitu kan. Tapi ya di sisi lain di mana letak keadilan gitu kan, karena keadilan kan bicara siapa yang bersalah ya dia harus terima konsekuensi dari kesalahan tersebut kayak gitu kan. Ya jadi kalau caranya seperti itu ya Tuhannya udah kayak preman sih kalau gitu. Dia nggak punya satu aturan main yang jelas, karena dia dikatakan sebagai the powerful God, the almighty God, jadi bisa bertindak sesuka hatinya kan. Ya jadi kelihatannya oh iya ya, penuh kasih ya, diampunin saat itu juga, dilupakan begitu saja, tapi di saat yang sama di mana letak integritas dan keadilannya gitu. Mungkin itu aku menambahkan saja sih, tadi dari Pastor Ishak, dari Mas Kris sudah sangat lengkap. Oke. Ya, memang kalau kita bicara soal logikanya kita sebagai manusia gitu loh, kita selalu pengen praktis aja gitu kan. Sedangkan sebetulnya tadi apa yang udah Ishak cerita bahwa semuanya ada tatanannya gitu loh. Tuhan nggak mungkin bisa melewati tatanan yang dia sudah buat sendiri gitu kan. Kasih itu harus juga melihat keadilannya Tuhan. Di situ yang kita bisa sorot. Oke, ini kita udah 1 jam nih sharing kita. Mungkin bisa kita tarik kesimpulan ya dari apa yang kita kita obrolin, apa tentang pengorbanan dan perkenan ini. Gimana Sak, kalau dari lu Sak, teman-teman sendiri boleh kasih kesimpulan masing-masing, silakan. Yes. Jadi berdasarkan apa yang kita udah bahas, terkhusus dari tema kita hari ini, pertanyaan mengenai Ishak dan Ismail, mana yang dikorbankan, mana yang benar, yang dari Alkitab atau yang dari Al-Quran dan segala macamnya. That's not bagi aku bukan sesuatu yang esensial atau yang paling utama, melainkan dari kedua cerita ini sekalipun, dari peristiwa yang kita baca melalui Alkitab dan juga dari Al-Quran, keduanya sama-sama menunjukkan Allah yang menyediakan, Allah yang bukan hanya bukan menuntut kita untuk melakukan pengorbanan sebagai bentuk untuk menyenangkan hatinya, melainkan ini kalau yang dalam kasus Abraham, keduanya sama, Al-Quran dan Alkitab bilang bahwa di sini iman Abraham diuji. Imannya Abraham ditunjukkan terlepas dari kontras dan perbedaan yang ada ya. Tapi dari kedua hal ini, dari kedua cerita ini, kita sama-sama bisa lihat bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih, apalagi dalam Alkitab. Dan kalau kita secara spesifik lihat ke Alkitab, kita bisa simpulkan kisah ini, semua yang kita bahas hari ini, hanya membuat kita mencoba mengarahkan kita kembali kepada peristiwa yang telah terjadi 2000-an tahun lalu, yaitu bahwa ada satu-satunya anak tunggal yang berasal dari Allah, yang dikorbankan karena kasihnya, yang kalau dipakai bahasanya menjadi substitusi kita, menjadi pengganti kita, supaya kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya binasa karena setiap perbuatan kita, semua kekurangan kita yang setiap harinya kita sesali doang, tapi Tuhan mengambil bagian itu, supaya hubungan yang telah hilang
supaya kita yang telah hidup di dalam ketelanjangan selama hidup kita bisa menjadi percaya diri lagi, karena hubungan kita sama Allah dikembalikan dan Dia menjadi jubah kita, Dia menjadi yang menutupi segala dosa kita. Jadi bagi aku ini sangat penting sih, meskipun terdengar klasik atau udah sering banget dibahas mengenai pengorbanan, mengenai karya keselamatan Kristus, tapi kita harus ingat bahwa ini sepenting itu. Dan peristiwa keselamatan, penyelamatan yang dilakukan Kristus itu sebesar itu. Ini bukan satu hal yang remeh-temeh. Karena kita sering sekali dengar hal ini, bahkan ayat favorit kebanyakan orang adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi udah Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita nggak binasa. Itu cuma jadi template. Padahal kalau kita ingat baik-baik, Abraham pun, dari cerita Abraham aja ini udah parah. Maksudnya ada manusia mengorbankan anak, itu seseknya minta ampun tuh. Seseknya minta ampun, kayak satu hal yang sebegitu besarnya. Mengorbankan sesuatu yang dicintainya. Bahkan mungkin lebih dicintai dari hidupnya sendiri. Dan seringkali kita menjadikan ini hal yang remeh-temeh, karena seolah-olah kita pikir, Tuhan mah biasa aja ngelakuin itu. Tuhan mah nggak ada perasaan yang muncul dari Tuhan saat Dia mengorbankan anaknya. Biasa aja, ya udah cuman kayak skenario yang sebenarnya nggak berpengaruh amat sama Tuhan, tapi He did it anyway. Dia lakuin aja supaya ada ceritanya. No, it's not. Itu seberat itu juga, bahkan anaknya yang tunggal sekalipun saat dia akan masuk ke dalam visi atau purpose-nya Tuhan, dia bilang, Tuhan kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Ini menunjukkan dilema seberapa beratnya yang Allah kerjakan melalui Kristus. Walaupun pada akhirnya still he said, tapi biar kehendak Tuhan aja yang jadi. Jadi kenapa mungkin selama ini kita masih ngerasa kita harus berusaha sendiri memberikan kurban supaya kita diampuni, karena kita hanya melihat pengorbanan Tuhan sebagai sebuah cerita yang terus-menerus disampaikan kepada kita doang, dan lupa bahwa ini suatu kebenaran, suatu fakta, sebuah hal yang benar-benar terjadi, dan bukan cuma terjadi dengan caranya Tuhan yang kayak semuanya gampang, melainkan secara manusiawi juga. Dan seberat itu, semenderita itu Tuhan kita. Bukan hanya Kristus, melainkan Tuhan sebagai Bapa sekalipun hancur hati mendengarkan ini. Jadi kita perlu pahamin ini supaya keselamatan yang Tuhan berikan nusuk sampai ke daging-daging kita. Dan ini bukan cuman dongeng semata, melainkan sebuah kisah tragis yang setiap kali kita dengar harusnya bikin kita hancur hati, tapi bersamaan dengan itu mengucapkan syukur. Karena bukan kita yang ada di sana, tapi Tuhan. Itu sih Kak Jo, dari aku. Thank you, Sar. Dari Om Kris, silakan Om Kris. Bisa kasih kesimpulan dari apa yang itu tadi udah panjang banget loh itu. Jadi nggak perlu tambah-tambahin lagi sih. Perhitungkanlah semuanya yang Tuhan katakan itu, baik janji ataupun setiap karakternya, sebagai suatu kebenaran. Itu sih, bahwa tidak ada kebenaran dari diri kita yang akan menyelamatkan kita, nggak ada sama sekali gitu. Dari setiap janjinya, setiap karakternya, setiap tindakannya, dan kita percaya sebagai sebuah kebenaran, seperti yang Abraham teladankan tadi itu. Semua janji yang Tuhan berikan adalah kebenaran. Makanya Abraham disebut bapak orang yang percaya. Demikian juga dengan Adam, dan ketika janji pun diberikan bahwa dari keturunan perempuan ini akan mengalahkan si jahat. Nah, mereka berdua percaya, itu dibentukkan sebagai sebuah kebenaran. Dan dari Abraham, aku bisa lihat, bisa rasakan bagaimana pedihnya dia gitu kan. Pedihnya dia kalau dia katakan, Soren filsuf mengatakan bahwa kalau bisa, Tuhan nih kalau bisa nih, ini aku saja yang yang dikorbankan, itu kan. Dia ngomong begitu. Aku saja yang dikorbankan, dan biarlah Ishak
pulang ke Jakarta bukan, Ishak pulang ke Berseba gitu kan, dan kemudian meneruskan apa yang menjadi janjimu. Kalau bisa gitu, itu aku turut bisa merasakan gitu kan. Kalau bisa nih, apa namanya, dulu my wife and my child, kalau bisa gue dah gitu kan, itu bisa merasakan betul-betul itu bahwa pedihnya, apalagi umur dia nggak udah panjang gitu kan. Tapi Abraham di antara kegentaran pada Tuhan, keyakinannya pada Tuhan, kasihnya pada Tuhan, dan kasihnya pada anaknya, tidak punya keraguan sedikit pun pada kebenaran Tuhan pada janjinya. Itu yang perlu kita teladani, kurasa, dari hari raya kurban ini itu kan, dalam semua agama yang merayakannya gitu. Itu saja sih. Dan demikian kita bisa relate bagaimana Tuhan perasaannya ketika memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, supaya siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bukan tanpa perasaan, itu sudah segenap perasaan diberikannya. Itu yang perlu kita ingat sih. Gitu. Monggo Pastor Randy. Ren. Iya, kalau aku mau coba lihat dari konteks perdamaian ya, karena pertanyaan yang diangkat sama Pijar TV ini juga realitanya bisa menimbulkan konflik gitu ya. Mereka yang pro Ishak dan pro Ismail akhirnya saling merasa diri benar gitu kan, satu dengan yang lain. Walaupun tadi Pastor Ishak juga sudah katakan bahwa memang betul narasinya walaupun berbeda sedikit di Ishak, satu di Ishak, satu di Ismail, tapi kan toh pada ujungnya Tuhan sendiri yang menyediakan pengganti gitu kan. Ada binatang yang tanduknya tersangkut itu kan gitu. Jadi bukan Ishak yang dikorbankan, bukan juga Ismail, tapi Tuhan sendiri yang menyediakan. Dan aku teringat akan percakapan almarhum Raffi Zacharias ya, terlepas dari segala skandalnya, tapi aku pengen angkat ini sedikit. Raffi dengan seorang yang bernama Sheikh Talal, seorang pendiri dari Hamas gitu kan. Waktu itu mereka duduk di satu meja dalam rangka ada dialog mengenai perdamaian kayak gitu. Dan ketika itu Raffi mengeluarkan satu statement yang cukup provokatif dan rasanya bisa menimbulkan konflik di situ. Ketika itu dia bilang bahwa udah banyak yang dikorbankan dari antara kita gitu, anak-anak yang percaya kepada Ishak yang dikorbankan, Ismail gitu kan. Tapi ada satu statement Raffi bilang gini, until you and I receive the son that God has provided, we will be offering our own sons and daughters in the battlefields of this world for land and power and pride gitu. Jadi selama kita nggak terima sang anak yang Tuhan sediakan ya, kita akan mengorbankan, kita akan offering anak-anak laki-laki maupun perempuan yang kita miliki di peperangan dunia ini ya, perebutan lahan, kekuasaan dan juga kebanggaan kayak gitu. Dan ketika keluar statement ini dari Raffi, semua terdiam dan disangka bakal marah si Sheikh Talal ini kan. Tapi yang terjadi adalah ketika acara ini selesai, Sheikh ini memeluk Raffi, menciumnya dan berkata bahwa Raffi, you are a good man. I hope we can meet again one day kayak gitu. Dan aku rasa ini menjadi poin ya teman-teman, bahwa ketika korban itu maknanya adalah tentang pendamaian antara manusia dengan sang pencipta, harusnya itu juga berpengaruh kepada bagaimana kita sebagai sesama ciptaan itu hidup dalam perdamaian gitu. Makanya aku suka Alkitab mengatakan bahwa Jesus the Prince of Peace, dialah sang raja damai, karena lewat kedatangannya lah maka hubungan antara manusia berdosa dengan Bapa di surga itu diperdamaikan. Dan bukan suatu kebetulan ketika kita disebut sebagai
sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan. Karena dari situlah kita juga membawa perdamaian ke tengah dunia. Gitu teman-teman. Perdamaian. Ya memang yang kalau kita bicara soal pengorbanan apalagi berawal dari cerita tentang Abraham ya, tentang Abraham yang mengorbankan anak perjanjian, kan itu ya. Tujuan dari anak perjanjian itu sendiri sebetulnya adalah bukan hanya sekedar mengetes iman dari Abraham itu sendiri, tapi bicara tentang ada tujuan Allah ketika Tuhan Allah meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak pada saat itu gitu. Tapi ceritanya ternyata berhenti sampai oh ya betul, imannya Abraham ini begitu besar sehingga bukan itu maksud Allah untuk mengorbankan Ishak, tapi digantikan dengan domba yang ada di sana yang sudah Tuhan sediakan di gunung Allah pada saat itu. Tapi yang terjadi sebetulnya adalah ada keterusan cerita dari situ, karena sebetulnya anak itu memang harus tetap dikorbankan. Karena Allah sudah bersabda kan untuk ada anak yang harus dikorbankan pada saat itu. Dan penggenapannya baru terjadi ketika Kristus, anak domba Allah, anak tunggal Allah itu sendiri akhirnya menjadi korban yang sejati. Dan itu adalah penggenapan dari apa yang sudah Tuhan sabdakan kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya. Tapi itu dari sebuah pengorbanan itu adalah kasih itu sendiri. Dan itu sudah di-share juga sama teman-teman bahwa kasih Allah yang begitu mahal yang Tuhan kasihkan buat kita semata-mata agar kita manusia mengerti bahwa kita punya Allah yang penuh dengan kasih, yang dia nggak rela hubungannya dengan manusia terputus karena dosa, sehingga pengorbanan dirinya lah yang dia berikan. Karena hanya korban yang sempurna yang mampu untuk memulihkan hubungan Allah dan manusia. Oke, thank you teman-teman. Semoga apa yang kita sharing pada hari ini bisa jadi sesuatu yang kita bisa renungkan bersama dan membuat kita mengerti tentang penting banget sih kita punya hubungan Allah sama kita ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia kasih mengaruniakan anak Tuhan kita supaya kita manusia itu nggak hidup dalam kebinasaan, tapi justru kita memperoleh hidup yang kekal. Thank you banget buat Pastor Randy, thank you buat Om Chris, thank you buat Ishak yang udah jadi tamu kita hari ini. Thank you Kak Jo, Pastor Randy. Ya. Terima kasih Isaac. Terima kasih teman-teman yang ada di GoPlay, lalu juga yang ada di Facebook Live hari ini yang udah saksikan kita. So terus kasih komen kamu dan kasih apapun yang mungkin kamu punya pertanyaan, please share sama kita ya. Oke, thank you. Kasihkan. Bye-bye. God bless. Bye.